Baik, kali ini saya akan coba membahas tips dan trik membuat visual menarik dengan menggunakan ChatGPT. Jadi, hasilnya kayak gini. Misalkan kita sering ya melihat gambar-gambar yang ada di baik itu di media sosial ataupun di internet ataupun seorang pengajar yang memang membuat gambar untuk mengajarkan siswa-siswanya bagaimana memahami suatu materi atau bentuknya adalah visualisasi. Gambar seperti ini, contoh seperti ini, kemudian yang seperti ini juga, yang kayak tulis tangan, atau seperti ini, atau misalkan yang bentuk yang sticky note seperti ini, boleh juga yang bentuk misalkan untuk pencernaan, ataupun misalkan yang bentuknya untuk menjelaskan anatomi tubuh dari seorang, misalkan ini kayak X-ray ya, hasil scan daripada sebuah objek, ataupun misalkan membuat mind map, min map yang bentuknya seperti ini, flowchart, kemudian ini blueprint, kemudian ini adalah untuk mengeksplor dari struktur-struktur dari suatu rangkaian jadi bahan media belajar, ataupun misalkan membuat sejarah dari dulu dan sekarang, then and now, ataupun gambar-gambar yang lainnya, misalkan sejarah Masjid Raya seperti ini, dari awal sejarah sampai dengan kondisi yang sekarang, ataupun misalkan membuat gambar-gambar yang bentuknya seperti ini. Ini menarik, artinya kita sebagai seorang pengajar itu terkadang dituntut untuk bagaimana mengajarkan atau memberikan visualisasi yang menarik kepada peserta didik kita, baik itu mahasiswa kalau dosen ataupun siswa kalau guru. Dengan gambar-gambar yang seperti ini, itu akan memudahkan pemahaman belajar yang lebih menarik karena bentuknya adalah visual. Dan ini yang mau saya jelaskan di sini adalah kita akan coba bahas nantinya bagaimana membuat visualisasi yang menarik seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tidak perlu prompting yang panjang, tetapi kita hanya perlu prompt yang pendek, yang singkat saja. Kita akan bahas, kita akan kupas di dalam seri video ini bagaimana membuat visualisasi yang menarik dengan menggunakan prompting dengan menggunakan ChatGPT. Saya akan bagi penjelasan saya dalam dua layar. Layar yang di samping di sini adalah saya buka ChatGPT saya, dan saya disclaimer dulu bahwa saya menggunakan ChatGPT versi gratis, bukan versi berbayar. Sedangkan yang di samping adalah ini merupakan penjelasan yang akan saya jelaskan kira-kira apa maksud dari teknik promptingnya gini. Saya memberikan satu pemahaman dasar tentang bagaimana membuat yang namanya kode powerful dari ChatGPT, atau saya bilang aja tips ChatGPT dengan menggunakan teknik-teknik prompting yang singkat tetapi hasilnya luar biasa. Baik, yang pertama adalah teknik prompting, namanya kodenya visualize. Ini visualize. Nah, visualize ini adalah kalau kita lihat gambar di sini, dia keterangannya buat apa? Kita bisa mengubah ide atau konsep yang abstrak menjadi penjelasan visual agar lebih mudah dipahami. Contohnya seperti ini. Kita ingin menjelaskan tentang bagaimana konsep dari misalkan tentang apa itu saham di dalam penjelasan kepada pembelajaran tentang saham. Ini konteksnya. Nah, kalau di sini kita akan menjelaskan kalau misalkan anak siswa didik kita ya, misalkan siswa didik atau mahasiswa itu dalam memahami itu kadang bosan ya belajar dengan membaca-baca teks. Kalau kita mau buat gambar yang bentuknya seperti ini, kodenya singkat saja dalam ChatGPT. Hanya menggunakan kode prompt visualize, tuliskan nama topik materinya. Kan singkat sekali. Singkat sekali, jadi dia hanya perlu yang bentuknya seperti ini saja, promptnya singkat saja, dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, di dalam ChatGPT saya praktekkan di sini adalah saya membuat tentang belajar komputer dasar. Ini gambarnya, ini gambarnya, ini gambarnya. Promptnya singkat saja. Saya menggunakan kode di awal yaitu dengan menggunakan visualize. Ini kode yang penting ini saja. Kemudian diikuti dengan apa materi yang akan diajarkan. Contoh, konsep belajar komputer berkaitan dengan hardware, software, dan brandware. Kita tidak perlu mencari materi apa itu software, apa itu hardware, tidak perlu. Biarkan si ChatGPT AI yang akan mencari materinya. Dan ini hasilnya. Dan ini hasilnya. Nah, ini hardware, software, dan brandware. Dan gambarannya, materi-materinya itu sudah langsung dibuatkan oleh si AI ChatGPT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan tentang kode yang kedua, handwritten.
handwritten. Apa ini handwritten? Jadi kalau misalkan kita guru matematik ya, misalkan ya, kita ingin membuat gambar seolah-olah gambar itu ditulis pakai tangan. Ya, jadi ibaratnya kayak di papan tulis ya, guru itu kan sering menulis ya. Jadi dengan menggunakan kode handwritten ini, kita bisa membuat penjelasannya itu hanya dengan seperti contoh tulisan tangan. Nah, misalkan di buku catatan, dan ini cocok untuk materi belajar, rangkuman, atau perumus. Penggunanya mudah, kita hanya perlu mengetikkan prompt singkatnya saja yaitu handwritten garis miring slash ya, tetap diawali dengan slash handwritten. Kemudian tuliskan apa materi yang akan diajarkan. Misalkan kayak gini, integral parsial kalau matematik. Dan ini akan langsung muncul gambarnya seperti ini, seperti tulis di buku catatan atau di papan tulis. Pada praktek ChatGPT, saya menuliskannya misalkan adalah awali dengan slash handwritten, kemudian apa yang ingin saya tuliskan. Menghitung rumus bangun ruang, lingkaran, dan segitiga beserta contohnya. Jadi hasilnya apa? Ini hasilnya. Ini hasilnya. Jadi ibaratnya ini kayak ditulis di menggunakan tangan atau di papan tulis atau di buku catatan. Jadi siswa kalau kita berikan dengan pemahaman seperti ini, dia akan lebih mudah memahami. Ini ada contoh-contohnya. Ibaratnya ada langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Padahal kayak saya ulang sekali lagi, saya tidak menulis rumus-rumus ini, tetapi saya hanya menulis kata kuncinya saja dan si AI ChatGPT dia langsung akan membuatkan gambaran seperti ini. Ini satu. Next lagi, ada banyak lagi nih. Coba kita bahas hari ini. Next berikutnya adalah kode berikutnya adalah kode yang yang diberi nama infografis. Dari infografis saya pikir ini agak udah sering dipahami ya. Ini adalah kita bisa menyajikan informasi dalam bentuk infografis. Misalkan menggabungkan teks, icon, angka, dan elemen-elemen visual lainnya. Nah, kalau mau buat ini, kita kata kuncinya di prompt GPT adalah seperti ini saja. Awali dengan keyword infografis, kemudian apa infografis yang ingin kita sampaikan. Ini gambarnya dan ini kodenya. Ini kodenya. Nah, dalam praktek di ChatGPT, saya menuliskan contoh seperti ini. Infographics tool AI generatif untuk guru dan dosen. Kira-kira saya ingin tahu nih membuat konten atau visual apa-apa aja tool AI untuk guru dan dosen. Dan ini hasilnya dia langsung akan mengetikkan, mencari di sumber referensi di internet apa-apa saja tool AI untuk guru dan dosen. Di sini udah lengkap nih. Jadi kan promptnya singkat, hasilnya luar biasa. Oke, next lagi. Next lagi berikutnya adalah ini. Kodenya adalah sticky note. Sticky note. Ini apa ini sticky note? Sticky note ini kalau misalkan kita punya jadwal yang padat ya, misalkan kayak saya nih, saya seorang dosen, jadi ketika misalkan saya mau tahu minggu ini saya mengajar apa-apa saja, jadwalnya apa-apa saja. Jadi kalau misalkan kita mau buat yang bentuknya seperti ini, kita dengan menggunakan keyword sticky note, kita bisa mengubah ide atau konsep yang abstrak itu menjadi penjelasan visual yang lebih mudah dipahami. Ini contohnya. Misalkan ini kegiatan kita di setiap harinya, morning routine, ya seperti ini ya, rutinitas kita di setiap pagi. Kalau mau buat gambar yang bentuknya seperti ini, keywordnya, promptnya simple saja. Awali dengan kata sticky note, kemudian apa gambar yang ingin kita berikan. Kalau seperti ini gambarnya. Kalau di dalam praktek ChatGPT, misalkan nih, saya membuatnya jadwal mengajar dosen mingguan ya. Saya hanya tuliskan kayak gini, jadwal mengajar perkuliahan dosen mingguan. Awali dengan keyword sticky note. Nah, dia langsung akan membuatkan kira-kira jadwal mengajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu apa-apa saja. Jadi ini bisa kita print dan bisa kita tempelkan di dinding atau kita tempelkan di dalam layar komputer kita. Nah, pemahamannya di sini kalau misalkan di sini algoritma dan pemrograman, kalau kita mau editing nanti kita tinggal bisa klik edit, misalkan sesuaikan dengan jadwal mengajar kita yang fix, yang final gitu dia. Oke, tadi tetap diawali dengan sticky note. Oke, next keyword berikutnya, kode berikutnya adalah diagram. Diagram ini adalah sama ya, diagram dia kalau kita ingin membuat suatu diagram dalam satu konsep yang menunjukkan hubungan antara berbagai elemen ataupun ide. Ini cara kerja, misalkan kayak gini.
diagram cara kerja ChatGPT. Kita ingin menjelaskan kepada siswa didik kita atau mahasiswa bagaimana istilahnya visualisasi dalam bentuk diagram step by step-nya seperti apa. Ini teorinya, dan ini dalam praktek ChatGPT saya cuma menulis kayak gini. Diagram proses sistem kerja pencernaan pada tubuh manusia. Jadi bagaimana misalkan kita ingin jelasin sama siswa bahwa proses pencernaan tubuh manusia kayak gini loh, dari pertama dia makan sampai seterusnya, dan ini hasilnya. Dia langsung akan menguraikan, membuat visual dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampai dengan langkah terakhir, dan ada tips-tips yang berikutnya. Ini ada 2 versi dibuatnya. Proses sistem kerja pencernaan. Nah, ini membuat yang sekali lagi membuat yang bentuk gambar visual seperti ini hanya simple prompt bentuknya seperti ini saja. Oke, next. Berikutnya adalah X-ray. Kode X-ray. X-ray ini apa? Misalkan kita ingin membuat semacam apa nih? X-ray itu kayak apa namanya? Seolah-olah itu menggunakan sinar X. Di dunia kedokteran atau dunia medis itu udah biasa ya kalau misalkan ingin ronsen ya sebuah tubuh manusia ataupun yang lainnya. Kalau ingin membuat gambar dalam bentuk misalkan X-ray seperti ini, gunakan kodenya adalah X-ray. Ini contohnya. X-ray otak manusia, dan langsung ini hasilnya, outputnya. Kalau di dalam ChatGPT, saya prakteknya, saya nulisnya kayak gini contoh, X-ray otak kucing, ya kan? Jadi saya tidak perlu mendetilkan kira-kira otak kucing itu apa-apa, saya nggak perlu. Biarkan si AI yang akan mencari referensinya. Dan ini hasilnya. Ini X-ray otak kucing, tampak samping, dia langsung ada tulang tengkorak, otak besar, otak kecil, dan lain-lain sebagainya, seolah-olah ini adalah dilakukan X-ray langsung terhadap kucing yang beneran. Ya, ini kode X-ray. Next lagi, mudah-mudahan belum bosan ya. Nah, next lagi, ada banyak lagi di sini. Mind map. Mind map adalah untuk mengembangkan satu topik utama menjadi berbagai cabang ide ataupun informasi terkait. Ini outputnya. Kita hanya perlu keyword mind map, misalkan belajar AI 2026. Pada praktek di ChatGPT, saya contohnya kayak gini. Mind map belajar artificial intelligence bagi guru tahun 2026. Ini hasilnya. Dia akan dijabarkan kira-kira awalnya apa, kompetensi yang dibutuhkan apa, AI untuk pembelajaran tipsnya bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Tool yang digunakan apa. Ini semacam mengembangkan satu topik menjadi cabang ide dan dengan informasi-informasi yang menarik. Hanya simple prompt seperti ini saja. Nah, next berikutnya adalah flowchart. Kalau flowchart ini saya pikir semua udah paham bahwa membuat alur langkah demi langkah dari suatu proses. Jadi dari suatu proses ya, misalkan urutannya lebih mudah dipahami. Ini flowchart. Kalau membuat flowchart yang bentuknya urutan dari langkah 1, langkah 2, langkah ketiga sampai langkah terakhir, kode yang digunakan adalah flowchart. Praktek di ChatGPT, misalkan saya memberikan kayak gini, buatkan gambar flowchart dari urutan mulai angka 1, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah ketiga sampai langkah terakhir. Ini perulangan ini saya contohkan. Jadi dia akan langsung membuat gambar seperti ini. Mulai set angka, apakah angka 1, ya benar, tidak, salah, dan dia langsung membuat dalam desain konsep visualisasi yang menarik seperti ini. Oke ya. Nah, next lagi ada lagi. Berikutnya kode berikutnya blueprint. Blueprint ini adalah membuat tampilan seperti gambar teknis, cocok untuk menjelaskan desain, sistem, structure, ataupun rancangan teknis-teknis yang lainnya. Dan ini untuk membuat ini, kalau di dalam ChatGPT saya memprakteknya kayak gini. Misalkan kita ingin membuat blueprint di bagaimana menuju digitalisasi madrasah atau sekolah. Hasilnya seperti ini. Jadi ada di sini visinya apa, misinya, kemudian ekosistemnya apa, tahapan implementasinya bagaimana. Jadi kita nggak perlu teori-teori lagi, cukup keyword itu saja. Next, berikutnya adalah exploit view. Exploit view kode berikutnya, ini menjelaskan kalau kita ingin membuat gambar, menjelaskan tentang komponen-komponen penyusun dari suatu objek. Bagaimana komponen itu setiap itu saling terhubung. Misalnya kayak ini. Kita ingin tahu sebenarnya apa saja komponen-komponen yang ada di dalam suatu perangkat. Contoh di sini handphone. Jadi kalau kita mau tahu struktur gambar, penjelasan gambarnya bentuknya seperti ini, ketikkan kodenya adalah exploit view.
dan dia akan langsung membuatkan yang bentuknya seperti ini. Nah, di dalam praktek ChatGPT, misalkan saya ingin tahu nih, komputer Asus TUF Gaming F15, bagaimana komponen-komponen di dalam komputer tersebut? Oke, dan saya langsung ketik kayak gini aja, explore view komputer Asus TUF Gaming F15, dan gambarnya, visualisasinya langsung akan dibuatkan seperti ini. Ini komputer yang saya gunakan ya, komputer gaming ini. Nah, ini langsung akan dijelaskan urutannya, cover, LCD, keyboard, sampai RAM, sampai baterai itu akan dijelaskan di dalam bentuk visual yang seperti ini. Menarik ya. Next lagi, masih banyak nih. Timeline. Kode timeline. Kode timeline ini adalah untuk menampilkan informasi urutan waktu atau kronologi. Contoh di sini, misalkan kita ingin tahu, menjelaskan kepada anak didik kita bagaimana proses terjadinya Candi Prambanan. Jadi akan digambarkan bentuknya seperti ini. Cukup di awal ketikkan kata kunci timeline. Kalau di dalam praktek ChatGPT, saya contohkan adalah di sini timeline ya, timeline sejarah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh atau Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik cari teorinya. Kalau buat gambarnya dia langsung akan mencari. Contohnya seperti ini. Sejarah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dari tahun misalkan pra pembangunan masjid dari tahun berapa ke tahun berapa sampai yang sekarang 2018 sampai sekarang. Ini adalah kalau kita ingin menjelaskan bagaimana menjelaskan sejarah dari suatu peristiwa-peristiwa yang ada. Ya, ini gunakan keywordnya apa? Kodenya timeline. Berikutnya adalah ini kode berikutnya, then vs now. Ini apa artinya? Membandingkan kondisi dulu dan sekarang. Misalkan kita ingin buat kondisi dulunya bagaimana, sekarang prosesnya seperti apa. Kalau ingin membuat visual ini cukup gunakan then vs now promptnya. Kalau misalkan kayak gini, sejarah revolusi ayam. Kalau mau buat, kalau di dalam praktek ChatGPT, saya menuliskan misalkan adalah then vs now, sejarah Sultan Iskandar Muda dan Aceh sekarang. Kayak mana sejarahnya? Jadi ini kalau berkenaan dengan mata pelajaran sejarah ya. Jadi di sini akan dijelaskan tuh Aceh di era Sultan Iskandar Muda bagaimana kejayaannya. Then vs now. Ini dulu, kalau ini yang Aceh yang sekarang bagaimana pembangunannya. Jadi sekali lagi, ketika ada suatu teks atau visual yang merasa itu salah, silahkan bisa diklik edit. Edit tinggal tuliskan apa yang mau diedit. Itu dalam prakteknya. Kan bisa saja nanti kan, karena kita ini AI akan mencari referensi di internet tuh, semuanya dicari tuh. Ada bisa saja ada informasi yang salah, ada informasi yang keliru. Jadi kita tinggal melakukan edit. Next, apalagi nih ada 4 lagi kalau nggak salah. Berikutnya adalah cut away, kucak. Cut away, potong. Ibaratnya ini adalah kita ingin membuat ilustrasi sebagian objek yang dipotong atau dibuka agar strukturnya di dalamnya dapat dilihat. Ini menjadi media pembelajaran. Misalkan kita ingin menjelaskan kepada peserta didik kita bagaimana istilahnya bagian objek dari suatu pegunungan, misal atau objek-objek yang lainnya. Kalau misalkan di dalam ChatGPT saya menjelaskan kayak gini. Ini Lembah Gunung Selawah Agam. Misalkan saya ingin menjelaskan membuat media ajar visual bagaimana lembah Gunung Selawah Agam itu dilihat dari strukturnya dari yang paling bawah sampai dengan bagian atasnya. Nah, kalau misalkan seperti ini kan nampak visualisasinya di dalam Gunung Lembah Selawah, di dalam urutannya seperti apa, dan dia urutannya ada pegunungan yang bentuknya seperti ini. Nah, ini membuat gambar seperti ini, saya promptnya singkat saja, seperti ini saja. Dan udah langsung visualisasinya dibuatkan oleh si AI ChatGPT. Next, berikutnya before after. Before after ini saya pikir sebelum dan sesudah. Sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Jadi kalau mau buat konten visual yang bentuknya seperti ini, kita bisa menggunakan kode before after. Prakteknya di ChatGPT saya buat kayak gini. Before after siswa belajar coding. Jadi langsung jadi gambar seperti ini. Singkat saja promptnya.
Ini langsung sebelum belajar coding gambarnya kayak gini, setelah belajar coding gambarnya seperti ini. Ya, before after. Ini kalau cocok ya kalau mau buat konten-konten di medsos yang menjadi media-media pembelajaran untuk anak-anak didik kita. Next, berikutnya apa lagi? Ada dua lagi, anatomi dan layers. Anatomi ini adalah menjelaskan bagian dari suatu objek dengan label. Kalau layer, dia menjelaskan sistem objek atau lapis demi lapis. Keyword atau kode yang digunakan apa? Anatomi, layer. Praktek di ChatGPT, saya menggunakan contoh seperti ini. Anatomi mobil RAS GR 2026. Dia langsung akan dibuatkan bagaimana struktur mobil RAS GR 2026 dari Toyota yang memang ini akan dijelaskan urutannya, ini bagiannya apa, mesin yang digunakan apa, desain interior. Ini hanya butuh singkat prompt seperti ini saja. Yang terakhir, layers. Layers ini misalkan adalah dia menjelaskan urutan dari suatu objek lapis demi lapis. Contoh di sini adalah saya ketikkan layers rangkaian komputer. Dengan kata keyword kode seperti ini, dia akan membuatkan lapisan-lapisan dari suatu perangkat komputernya seperti apa. Misalkan di sini sirkuit elektronik, perangkat lunak, pengguna user, ataupun yang lainnya. Ini akan menjadi media pembelajaran yang menarik untuk diajarkan kepada anak-anak didik kita. Baik, itu ya sekilas tentang kode atau ibaratnya tips-tips mengetikkan kode di dalam ChatGPT atau bahasanya kode powerful yang ada di dalam ChatGPT. Kita nggak perlu mikir prompt-prompt yang begitu panjang. Kita hanya menggunakan kode-kode singkat seperti yang saya sudah jelaskan tadi dan hasilnya luar biasa. Ini. Jadi sekarang kalau kita mau buat konten ataupun media ajar berbasis visual, tidak perlu mikir lagi cari banyak-banyak kode yang referensinya, tidak perlu. Biarkan si AI yang akan mencari referensinya. Tapi terakhir saya sampaikan bahwa apapun hasil yang dihasilkan oleh AI tetap harus di cross check terlebih dahulu. Misalkan ada sesuatu yang salah, misalkan di sini dalam pembelajaran bangun ruang lingkaran dan segitiga 3 sisi. Misalkan di sini ada satu item atau ada satu langkah yang memang langkah itu salah. Jadi tinggal klik edit. Edit, ketikkan misalkan kayak gini, perbaiki. Di bagian mana yang diperbaiki? Sebutkan saja. Misalkan diperbaiki, misalkan di rumus prisma segitiga. Udah. Kalau misalkan itu sudah diperbaiki, kalau misalkan yang benarnya apa? Tuh kan kayak gini. Rumus prisma segitiga perbaiki menjadi apa misalkan. Tuliskan yang benarnya apa. Jadi ketika udah diperbaiki, si AI ChatGPT dia langsung akan memperbaiki dari bagian yang kita suruh perbaiki tersebut. Oke, itu ya sekilas tentang pembelajaran atau tutorial bagaimana kita menggunakan kode-kode powerful yang ada di dalam ChatGPT. Sekali lagi, jangan berpikir prompt-prompt yang panjang untuk membuat visualisasi, cukup berpikir saja apa kode-kode prompt yang bisa kita ketikkan untuk membuat visualisasi yang menarik menggunakan ChatGPT. Makasih banyak untuk tutorial yang sedikit panjang ini, tetapi ini jadi suatu pelajaran yang menarik. Saya Ridwan Tutorial, tetap stay di channel saya, nanti kita akan bahas lagi apa-apa saja tips-tips menarik berkaitan dengan teknologi informasi, artificial intelligence, coding, AI, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan di bidang komputerisasi dan digitalisasi. Ketemu kembali di video-video yang berikutnya.